Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo bilang anggaran kementeriannya untuk proyek Ibu Kota Nusantara diblokir karena saat ini anggaran diprioritaskan untuk program makan bergizi gratis. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyatakan anggaran kementeriannya untuk proyek Ibu Kota Nusantara diblokir. Terkait pemblokiran, Menteri Pekerjaan Umum menyebut belum ada progres pembangunan IKN karena saat ini anggaran diprioritaskan untuk program makan bergizi gratis. Sementara terkait efisiensi APBN 2025, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum mendapat pemotongan cukup besar mencapai lebih dari 81 triliun rupiah. Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok kayak progres gimana sih anggarannya nggak ada progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri itu progresnya. Di modal waktu itu Pak. Alah kurang jumbo. Jumbo itu apa? Please define jumbo. Seperti IKN atau mungkin jalan tol bisa Citum, Ya nanti itu tunggu gini nih satu-satu. Makanya saya bilang satu-satu dulu. Anggarannya dibuka. Kita diskusi lagi nih. Kita lanjutkan juga dialog bersama dengan Bang Bakri, anggota Komisi 5 DPR RI, jurnalis senior Soehartono, dan Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti. Ke Bang Bakri, suara studio terdengar? Oke, kalau gitu kita ke Mbak Esther dulu. Mbak Esther tadi menyambung, kalau misalnya ini, oke, Bang Bakri sudah nyambung ya. Bang Bakri, kalau tadi berkaca dari pernyataan Menteri PU, dialokasikan untuk program MBG ya, ini bisa kita baca kayak ini program yang lebih diprioritaskan oleh pemerintah. Tanggapan dari DPR dan juga partai politik seperti apa? Ya, jadi gini, perlu saya luruskan lagi. Pada saat pembahasan anggaran yang 29,57 T itu ada di situ pos 1,16 T, diantaranya di situ ada pembangunan untuk IKN sarana prasarana sekolah, puskesmas. Nah, sebenarnya dari 110 yang diblokir 81 itu jadi pertanyaan 81 apa isinya. Nah, yang jelas untuk 2025 Kementerian PUPR sebenarnya sudah menganggarkan di situ. Cuma belum tahu nilainya berapa. Karena terjadinya efisiensi ini, makanya DPR sama pemerintah coba mengkaji lagi. Tapi anggaran cuma 29,57. Nah, itu cukupkah untuk Ya, kalau bicara untuk infrastruktur nggak cukup, semuanya nggak cukup. Biasanya hitungannya 110 aja kadang-kadang kita nilai semuanya itu tidak cukup, apalagi cuma 29,57. Jadi kecil pun ada kan yang kira-kira menjadi prioritas pemerintah. Inilah saya pikir efisiensi ini tujuannya baik sebenarnya. Kita juga tinggal menunggu nanti kalau toh memungkinkan 81,38 T ini kalau dibuka, mudah-mudahan semuanya akan menyentuh keseluruhannya. Karena kita sayangkan juga ya, terus terang kita sayangkan juga IKN ini kan sudah dibangun ini, perlu dipemeliharaan, perlu menjaga, jangan sampai berhenti pembangunan di sana. Kami juga punya di DPR ini, kami juga bertanggung jawab karena ikut serta mengesahkan di sini anggaran ini. Oleh sebab itu jangan sampai nol. Kalau sampai nol, waduh, kita nggak membayangkan bagaimana anggaran sudah sebanyak mungkin ini. Ya, soal besar kecilnya itu kita serahkan kepada pemerintah. Pemerintah yang mungkin bisa menganalisa sejauh mana kira-kira anggaran tahun ini berapa, tahun depan berapa, tahun depan berapa, tahun depan berapa. DPR pada prinsipnya apa yang diinginkan pemerintah sejauh ini yang baik. Dan untuk pembangunan berkesinambungan, ya saya pikir DPR tidak pernah menolak. DPR selalu setuju. Berarti tapi Bang Bakri mengamini kalau memang IKN tidak jadi prioritas di 2025? Ya, saya pikir bukan soal prioritas tidak prioritas, yang penting saya berharap IKN ini di tahun 2005 tetap ada anggaran ya. Soal besarnya kita menyesuaikan keinginan daripada pemerintah. Jangan sampai stop, karena ini anggarannya udah gede juga nih, sudah berjalan berapa tahun ini. Masa di stop? Nah, kan nggak mungkin dong. Nah, soal besar anggarannya silakan pemerintah. Karena kami juga ini termasuk orang, ya saya sudah 3 periode, masuk ke 4 periode di Komisi 5 DPR ini, bertanggung jawab dong anggarannya sudah saya sahkan itu. Masa saya tinggalkan begitu aja? Nah, tinggal sekarang besar kecilnya itu kita serahkan kepada pemerintah, kan begitu. Oke, Mas Har, tapi kalau menurut Anda kenapa Presiden Prabowo tidak bilang saja langsung kalau memang nggak ada keterbatasan anggaran dan IKN tidak lagi jadi prioritas di tahun 2025? Yang tahu itu tentu Presiden ya. Kenapa komitmen melaksanakan janji komitmennya itu seperti apa. Hanya memang
dalam rapat sidang kabinet yang tidak terpublikasi itu, saya diceritakan oleh seorang menteri yang di eranya Pak Jokowi itu, dia bercerita bahwa pada sidang kabinet 12 Agustus itu tahun lalu, itu Pak Prabowo udah bilang, IKN itu saya baru akan pindah ke sana, itu kalau sudah lengkap ada eksekutifnya, legislatifnya, dan yudikatif. Eksekutif sebagian sudah ada, tapi kan baru komplek presiden aja, komplek ada Istana Negara, Istana Garuda, kantor Seknek, ada kantor Setpres, juga Istana Wapres yang sedang dibangun. Tapi legislatif dan yudikatifnya belum. Nah itu Pak Prabowo itu waktu itu menyatakan itu akan diambil, diserahkan kepada kementerian dan lembaga untuk melanjutkan kembali ke pembangunan itu. Dari mana dananya? Dananya dari kementerian dan lembaga itu sendiri. Artinya itu memang kecil. Makanya waktu pembahasan APBN 2025 di periodenya Pak Jokowi, itu hanya ditetapkan 143 miliar anggaran waktu itu IKN. Untuk apa anggaran kecil sebesar itu? Nggak mungkin. Nah kemudian kan berkembang. Pada tahun ini sudah ditetapkan oleh Pak Prabowo 48,8 triliun untuk 5 tahun. Coba dibagi sampai setahun berapa dari 48,8 itu setiap tahun itu, artinya memang kecil. Nah sementara dari tahun 2022 sampai 2024 kemarin itu Pak Jokowi itu nge-push anggarannya itu, catatan saya sekitar 89 triliun anggaran pada waktu itu. Oke, kalau Pak Jokowi jor-joran. Nah, kalau Pak Prabowo kan juga artinya dengan dana yang terbatas. Mbak Esther, singkat saja, artinya kalau misalnya mau mengejar 2028 sudah jadi ibu kota politik, skema paling logis untuk dilanjutkan seperti apa untuk IKN? Iya, kalau menurut saya ini sesuai dengan prediksi Indef ya di awal pada saat Pak Prabowo dilantik ya. Ini ada IKN, ada MBG, pasti milih MBG gitu loh. Karena apa? Karena di situ pertama program dari kampanye Pak Prabowo. Yang kedua, IKN ini kan multiplier effect-nya itu kan jangka panjang. Dan di sana kalau dibandingkan MBG itu berbeda sekali gitu ya. MBG bisa didorong untuk konsumsinya sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi, itu sih dari kami gitu. Oke, baik. Mbak Esther Sri Astuti. Saya pribadi memang lebih senang MBG gitu daripada IKN gitu. Oke, baik. Mbak Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Indef, terima kasih. Jurnalis senior Soehartono dan anggota Komisi 5 DPR RI fraksi PAN Abakri, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Kementerian Luar Negeri menyatakan belum ada kontak